Oke, kita sekarang pergi ke Yunani. Ada apa di Yunani? Simak terus videonya. Check the shot. Come on. Oke, kita masuk ke video klasik ya. Ini tentang peradaban atau sejarah listrik. Mari simak ceritanya dan sejarahnya. Oke. Hari ini saya ditemani rekan saya yang bernama Mr. Yaitu Mr. Bruce. Aha, ini sosok pakar sejarah. Waduh, ternyata kita tersorot. Mister tuh, lihat tuh. Aduh, kelihatan mukanya kita. Aduh. Sebelumnya Pak siapa tadi? Mister Dulu pas waktu SD pernah nggak main penggaris digosok-gosokkan di rambut, terus ditempelkan di cuil-cuil kertasnya nempel, itu pernah enggak? Oh, maaf ya, saya dulu waktu SD itu tidak sekolah SD, tapi saya langsung SMP. Walah. Tapi saya akan kembali lagi bernostalgia ke masa-masa SMP ya. Ya, melihat sulapnya Pak Tarno. Ya. Ya, seperti menempelkan kertas kecil-kecil ke penggaris dan gosok-gosok untuk menempel. Pada waktu SMP itu saya menganggap itu adalah sebuah sihir. Tapi ketika kembali lagi kita ke sejarah penemuan listrik ya. Ya, itu pembahasan kita kali ini, yaitu penemuan listrik yang masuk ke dunia ini. Kalian tahu, para viewers, mari kita simak sejarahnya, yaitu diawali oleh Pak D. Thales Bogor. Ternyata Pak D. Thales itu seorang penemu dan cendekiawan dari Yunani yang menemukan energi listrik pada tahun 640 sampai 546 Masehi. Kok nggak itu kebalik ya? Kayaknya Pak ya. Berarti 94 tahun dia bolang, terus ketemu deh energi listrik ya. Berarti Pak Thales itu sukanya keliling-keliling ke penjuru kota. Oke, penggosokan elektron atau dalam bahasa Yunani, Mas. Oh ya. Oke. Penggosokan elektron atau dalam bahasa Yunaninya batu ambar. Ambyar. Ingat, ambar ya, bukan ambyar. Cik ewer. Dengan kain wol sehingga benda yang ringan didekatkan mendekat, bahkan menempel bisa dilakukan oleh beliau. Ya. Namun Thales belum mengetahui. Bukan Thales Bogor ya, bukan Thales Bogor. Iya. Namun Om Thales belum mengetahui kenapa demikian. Iya. Dan akhirnya Om Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Oke, berarti pemikiran Pak Thales itu sangat berpengaruh ya. Kata Pak Aristoteles juga mengatakan bahwa Pak D. Thales itu orang pertama kali yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Wah, berarti ini pemikiran yang sangat tinggi ya. Dan pemikiran Om Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Om Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Wow, alam semesta. Pak Thales itu naturalisasi. Karena itulah
Thales juga dianggap sebagai penitis filsafat alam atau natural filosofi. Ya, kalau di kita itu filosofi kopi ya. Kalau di Indonesia adanya penemu kopi. Dilanjutkan ya bro. Hmm. Selanjutnya diteruskan penelitian tentang gaya gerak dari batu ambar tersebut. Wah, ini gimmick ambiar. Oleh seorang Ambar, Pak. peneliti berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert. William Gilbert. William Boy William atau Boy William itu jangan-jangan Boy William sinetron terinspirasi ya GGS. ini, dari orang-orang ini. Ya, Pada ya. tahun 1733 Yang yang menyebut peristiwa Thales di atas adalah elektrik yang diambil dari kata Yunani elektron atau batu ambar. Yes, itulah sekilas dari si Pak D. Thales ya, yang menemukan energi listrik di muka bumi ini. Dan selanjutnya ini bro, ke Ya, Charles Dufay. ya Charles Dufay itu siapa? Charles Bapak Dufay itu yang menemukan ini ya itu pada negatif tahun positif itu. 1739 berkebangsaan Prancis mengetahui bahwa elektrik itu terdiri dari negatif dan positif atau min dan plus ya. Yang ada di belakang saya ini ACDC. Perempuan bukan, laki juga bukan, ACDC. tapi kelonternya besar. Asli di situ kan grup band itu ACDC rock and roll, bisa metalik disebutkan- ding, metalik. Ya, dan ACDC bisa disimpulkan juga untuk tegangan, yaitu dengan daya baterai atau aki dan dengan daya listrik. Iya. Sekarang itu bertegangan 220 volt. Terus ada lagi nih Pak, ada Pak D. Benyamin, Benyamin Jawa apa Betawi. Tapi ternyata ini Benjamin Franklin, seorang penulis dia. Kenapa nggak si Thales sendiri yang menulis ya? Mungkin si Pak Thales Bogor itu orangnya pemalas mungkin ya. Jadi menurut penulis. Oh, berarti nyewa ya. Mungkin ketemu mungkin sahabatnya pas waktu itu Waktu zaman dia SD kosok-kosok iya, itu ya penggaris. beliau ketemu energi listrik, terus yang menulis Pak Benyamin ya. Kolaborasi yang sangat saling melengkapi. Apa nih suara ACDC ya? Ini Bisa suara perempuan dan bisa suara laki-laki. siap, oke. Siapa sih Benyamin? Coba nih. Oke, Om Benjamin Franklin ini penemu listrik pada tahun 1975. Pada tahun 1975, Om Franklin melakukan percobaan. Ketika itu, Franklin Menerbangkan layang-layang. Ketika itu, Franklin Ya, itu. menerbangkan layang-layang. Saya ingat pas dengan SD. kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke Pergelangan tangan. pergelangan tangannya. Ya, itu waktu Bu Guru menjelaskan saya masih ingat tuh. Itu dari main layang-layang terus kesetrum. Ternyata Pak Benyamin ya. Pak Benjamin. Berarti Pak Benyamin juga seneng bolang ya. Karena main layang-layang juga pas itu. Terus ketemu lagi temennya. Otomatis kan si penemu kan butuh teman untuk mengerjakan sesuatu yang bisa disalurkan ke dunia ya. Ketemu nih Namanya sama siapa? Alessandro Volta. Volta. Pada tahun 1800 berpendapat bahwa listrik itu seperti air yang berarti listrik. Itu sangat berguna karena mempunyai tenaga, sehingga pada akhirnya ia dapat membuat baterai sebagai sumber energi listrik. Wah, berarti Pak Volta ini juga berpengaruh. Kan ada voltnya. Iya, Itu kan berarti berasal dari berkesinambungan namanya Om juga ya. Alessandro Volta. Iya. Bukan Alejandro dalam iklan obat kuat itu ya. Oh iya. Alejandro. Iya. Ini Om Alessandro Volta. Berarti dengan cara ini mereka menemukan listrik, berarti dengan grup ya. Mereka berarti memiliki klub. Berarti kalau misal dibuat klub itu listrik klub. listrik klub. Wah, klepon bro. Selanjutnya ketemu lagi nih temannya si Kang Michael Faraday.
Bukan Michael Jordan ya, bukan. Bukan. Dia ini Michael itu siapa, Pak? Bapak kan pakar. Saya ini tanya pokoknya di sini. Bah, Michael Faraday. ya. Nah, ini nih di sini nih. Pada tahun 19 ingatnya itu tahun kelahiran saya, Bro, tahun 19. Itu pada tahun 1931 Faraday mempunyai solusi bahwa listrik dapat dihasilkan melalui magnet dan perak. Ya, ya. Faraday, perak. iya, Oke. Faraday juga menemukan bahwa ketika magnet dipindahkan di dalam gulungan kawat tembaga, sebuah arus listrik kecil dapat mengalir melalui kawat, Bro. Oh, gitu. Ya, sehingga muncullah dinamo pembangkit listrik atau juga bisa disebut generator listrik. Diesel berarti, Mak. Diesel. iya, Kalau bahasa kita ini diesel. Dinamo. Oh, dinamo, sorry. Meskipun baru mampu menghasilkan listrik kecil dan beraruskan DC yang ada di belakang saya ini, DC nih. ACDC. Ya, oke. Meskipun baru menghasilkan listrik kecil dan berarus DC. Oh, DC. Ya, ya. Berarti apa ini pasangannya DC itu apa? DC itu AC, AC. Sampai AC DC kan. tapi bukan AC pendingin itu ya, Bro. Atau AC juga kakak kamu yang jualan gorengan itu. Terus mereka kan udah nemu barang yang namanya si listrik ini ya. Sudah sampai ke dinamo itu ya, yang seperti pada sepeda ondel zaman dulu itu. Terus awal di launching itu ternyata ada loh. Iya, dan Melalui distributor. Ya. Kita kembalikan ke sejarah pendistribusian listrik. Nah, di sini nih. Sejarah tenaga listrik itu dimulai pada bulan Januari tahun 1882. Iya, bukan 1982 ya, itu tahun kelahirannya si Om Japri. Sudah 134 tahun yang lalu, Bro. Di London. Oke. London waktu tempat ente kuliah dulu itu, Bro. London kayak lagunya si Cangcut. Iya. Dan kemudian pada tahun yang sama, tempatnya bulan September juga, beroperasi pusat tenaga listrik di New York City, yaitu Amerika. Iya, tempatnya orang-orang kelabing. Mereka butuh juga listrik ya. Iya. Dan pada saat itu pengoperasiannya menggunakan listrik arus searah DC bertegangan rendah, sehingga tretet-tretetnya belum bisa banter itu, Bro. Trelet ya. Tretet. Kayak petir. Sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan kota, yaitu kota besar yaitu kota-kota besar. Ya, ya, ya. Terus selanjutnya pada tahun 1885 itu ada juga orang Prancis, namanya siapa ya? Saya tuh aduh lupa ini. Oh ya, Bro, saya ingat namanya Lucien Gallen. Ya, mungkin gimana, Bu? Gimana, Bro, bacanya? Ya, Lucien Gaulen. Gaulan. Iya. Gallen. Ya, Gitu Gaulen. mungkin. Itu seorang Lucien Gallen. Dan seorang lagi dari Inggris bernama John Gibbs. Oh, ya, ya, ya. Menjual Iya, mereka menjual hak paten generator arus AC atau bolak-balik gitu atau kalau balik AC ya. AC DC kepada pengusaha bernama George. George. Westinghouse. Bukan telepos ya. Wah, berarti Bernama George Westinghouse. ya, ya. Berarti distributor listrik itu dicetuskan pada Januari tahun Iya. 82 ya di New York, Dan Amerika. perkembangan Distribusian. pendistribusian tenaga listrik pun semakin dikedepankan dengan pembuatan transformator. Waduh, bukan transformer ya, bukan. Nomor itu Kang Samuel Iya, itu yang film-film main itu. Dan pada akhirnya diperoleh sistem jaringan listrik arus bolak-balik sebagai transmisi dari pembangkit
ke pemakai. Harus bolak-balik ya bro, PP itu berarti Oh pulang iya, pergi. berarti kalau nggak kayak itu Atau berarti jauh deket kayak angkutan itu ya. iya berarti emang sejalur ya dari penemuan yang kemarin seperti kertas adanya kertas si penemu yang lain berkesinambungan di situ. Dan kita kembali ke Indonesia. Ya, Oke. Indonesia sendiri. Indonesia sendiri. Ya, masuk itu tahun berapa, Pak? Ya, dan untuk Indonesia sendiri, pendistribusian listrik dimulai dengan dibangunnya pusat tenaga listrik di Gambir. Bukan bukan Doro. Gambir. Iya, itu bukan Gambir burung merpati atau Gambir makanan itu ya. Itu Gambir salah satu tempat di Jakarta. Pada Mei 1897 dan disebar luas di Medan pada tahun di Medan pada tahun 1899. Ya. Kemudian ke mana lagi itu? Oke, dan kemudian di Surakarta pada tahun 1902. Kemudian juga bro, Iya. di Bandung pada tahun 1906. 4 tahun ini ya. Dari Surakarta ke Bandung. Dari 1902 kemudian Bandung pada tahun 1906. Dan di Surabaya tersendiri di tahun 1912. 6 Ya. tahun ya bro, kayak masa sekolah SD. Iya. Dan di Banjarmasin 1922. Dan pada awal pembuatannya pusat-pusat tenaga listrik ini menggunakan tenaga tremis. Tremis. Apa itu bro tenaga tremis? Hop. Nah, ini saya unik nih ada kata-kata termis. Termis itu apa, Pak? Iya. Termis itu adalah pembangkit listrik yang mengubah energi panas menjadi energi listrik bro. Oh, itu Dan- panas ke listrik. Jadi Seperti halnya ini bro, saya punya ide. Panas hati dan pikiran ente ini bisa dijadikan tenaga listrik ini bro. bisa jadi ya. Iya. Ya. Terus ada lagi nggak sejarah dari listrik ini pas waktu perang itu? Oh ada bro. Sebelum Perang Dunia Kedua pada umumnya pusat-pusat tenaga listrik dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta. Di antaranya yang tersebar adalah Negim atau Netherlands Eensigh Gas and Electricity Specialization. Oh, ya terus. Coba bro, ini dibacakan. Oh, dengan jelas, bro. Netherlands, Ines Gas and Electricity Macepi. Oh, itu Bukan bahasa happy bu, bahasa Kondo jadinya. Mengkonon, sono. Oke bro, yang kemudian menjelma menjadi Overseas Gas and Electricity Tuh, mantap. atau OGM. Sedangkan jabatan listrik tenaga air atau yang disingkat LWB kosong membangun dan mengusahakan Bagian pusat. sebagian pusat-pusat listrik tenaga air Jawa Barat. Pada tahun 1958 pengelolaannya dialihkan ke negara pada perusahaan umum listrik negara. Wah, itu sedikit cerita singkat. Apa tadi ya, penemu listrik ya. Itu sangat berarti banget di dunia ini ya. Karena listrik itu berpengaruh pokoknya. Kalau kita nggak ada listrik, waduh, kita nggak bisa nonton semacam kayak gini ya, video atau Video blue. atau kita main handphone, gadget, semuanya kan listrik semuanya. Itu sangat berarti ini Pak Teles itu memang juara. Bogor ya, bukan ya? Ya hari ini Pak Andul tidak berangkat karena kakinya cedera. Kemarin main bola ke sliding oleh Rizal Maulana. Saya mau ke teman-teman dulu, teman sebelah atau tetangga sebelah, itu manfaat listrik atau kegunaan listrik masuk ke bumi kita. Itu coba dari Mbak siapa ya? Mbak Adel itu manfaat listrik
masuk ke bumi menurut Mbak Adel gimana? Ya, menurut saya itu ya, listrik masuk ke bumi itu sangat penting sekali. Apalagi sekarang. Kalau apa ya, untuk kamera, terus saya foto, itu tuh saya harus butuh lighting. Lighting itu kan dari listrik juga ya. Lah itu sangat-sangat perlu sekali. Kalau nggak ada lighting, ya mungkin, aduh, saya tuh nggak kelihatan gitu. Gitulah. Pokoknya listrik tuh sangat penting bagi kehidupan kita. Gitu, Mas. Oke. Itu tadi pendapatnya Mbak Ade. Sekarang kita pindah ke pendapat ahli elektro dan kesehatan. Monggo Bapak Rohani. Jadi mengenai soal listrik, pada tahun dulu waktu zaman saya masih kecil, bahkan sudah remaja ya, saya mengalami dua peradaban alam ya. Dulu sangat susah sekali, apa-apa serba gelap, dan sampai sekarang saya bisa menikmati yang itu namanya listrik. Sangat bermanfaat sekali. Kalau dulu dari penggerak mesin juga serba menggunakan bahan bakar, dan sekarang bisa menggunakan listrik dan biayanya cukup sangat hemat ya. Perbandingannya sangat jauh. Dan sampai sekarang ada kaitannya juga mengenai manfaat kesehatan. Oke, terima kasih Pak Rohani, sangat mendukung ya untuk peradaban dunia soal listrik. Oke, itu tadi dari pakar elektronik ya. Sekarang kita tanya, coba menurut kesehatan, menurut Dokter Rashidin, monggo. Listrik. Jadi mengenai soal listrik ya, itu luar biasa sekali. Apalagi pada zaman sekarang tentang kesehatan ya bro, karena saya selalu bekerja di bidang kesehatan ya, sangat ketergantungan sekali dengan listrik. Karena teknologi zaman sekarang itu alat-alat kesehatan juga serba menggunakan listrik. Dan juga dari udara sendiri AC ya, yang membuat udara menjadi sehat itu kesehatan. AC conditioner itu, air conditioner itu juga menggunakan listrik. Ya, saya juga tidak membayangkan seandainya tidak ada listrik, kita mungkin akan kembali ke zaman-zaman dahulu ya, zaman tidak ada teknologi. Sepertinya susah sekali. Oh iya, terima kasih Bapak Rashidin atas pendapat beliau tentang listrik. Oke, untuk itu manfaatkanlah listrik dengan sebaik mungkin, karena adanya listrik kita bisa beraktivitas, bekerja dengan menggunakan listrik itu sendiri. Dan cukup sekian dari pertemuan kali ini, semoga memberikan informasi atau tambahan pengetahuan para viewers yang budiman. Untuk itu saya akhiri. Jangan lupa subscribe, like, comment, trot. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.